Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farudin Amanullah dari kelas TRFB dengan NRP 20382111074 dari Departemen Teknik Mesin Industri, kelompok kecil Cisnu, kelompok besar Arjuna. Di sini saya akan menjelaskan AKU dan SRK. Sebelumnya, apa itu AKU dan SRK? A adalah ambisi, yaitu keinginan yang besar untuk menjadi atau mencapai sesuatu. Kemudian K adalah kenyataan, merupakan hal yang nyata atau benar-benar ada. Kemudian U usaha, ialah kegiatan dengan menggerakkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud. Kemudian S sasaran, yaitu suatu yang menjadi tujuan. Kemudian R resiko, yaitu akibat yang kurang menyenangkan atau merugikan dari suatu perbuatan atau tindakan. Kemudian K konsekuensi, diartikan sebagai akibat dari suatu perbuatan, pendirian, dan sebagainya. Perumusan ambisi. Yang pertama, menjadi lulusan kumlot dan lulus tepat waktu. Dan yang kedua, memperbanyak relasi dan mengembangkan soft skill diri. Kemudian yang ketiga, berprestasi di bidang akademik dan non-akademik. Dan yang keempat, aktif dalam kegiatan perlombaan dan kepanitiaan. Breakdown ambisi menjadi sasaran. Pada tahun pertama, IPS semester 1 dan 2 minimal 3,5. Kemudian mengikuti UKM Rebana, Robotik, dan UKM Catur. Kemudian mengikuti webinar yang ada. Pada tahun kedua, tetap menjaga IPS minimal 3,5 dan mengikuti MBKM pada studi atau proyek independen. Kemudian mengikuti kepanitiaan acara yang ada di ITS seperti Gerigi, SEC, dan lain-lain. Pada tahun ketiga, tetap menjaga IPS minimal 3,5. Dia mengikuti magang atau praktek kerja PMMB di BUMN. Kemudian mengikuti BEM ITS. Pada tahun keempat, masih tetap menjaga IPS minimal 3,5 dan mengikuti TA dan menyelesaikannya dengan sebaik mungkin. Analisis SMART 4 tahun perkuliahan. S. Menjaga IPS minimal 3,5 selama 4 tahun perkuliahan, mengikuti UKM Rebana, Robotik, dan Catur, mengikuti webinar yang ada, mengikuti MBKM pada studi atau proyek independen, mengikuti kepanitiaan acara yang ada di ITS seperti Gerigi, SEC, dan lain-lain, mengikuti magang atau praktek kerja PMMB di BUMN, mengikuti BEM ITS, mengikuti TA dan menyelesaikannya dengan sebaik mungkin. Kemudian M, nilai harus A, minim AB, mampu menguasai permainan catur dengan baik, mampu membuat rancangan robot baru, mampu untuk menguasai segala bidang kesenian di UKM Rebana ITS seperti Al-Banjari, Al-Habsi, Nasyid, dan kontemporer. Kemudian A, segala tugas yang diberikan di perkuliahan atau di UKM segera diselesaikan tanpa menunda-nunda dan aktif dalam perkuliahan maupun UKM. R, mengikuti webinar yang bertujuan menambah wawasan dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Ambisi sudah realistis. T, lulus tepat waktu 4 tahun dengan IPK minim 3,5 sampai 3,9. Tahun pertama mengikuti oprek UKM Rebana, Robotik, dan Catur.
tahun kedua, daftar kepanitiaan acara yang ada di ETS seperti Gerigi, SIC, dan lain-lain. Tahun ketiga, daftar BEM ITS dan magang di BUMN. Tahun keempat, menyelesaikan TA dengan baik. Analisis kenyataan. S. Mudah memahami materi yang diberikan oleh dosen, mampu berpikir secara aktif dan kreatif. O. Apabila saya kurang memahami sebuah materi yang telah diberikan oleh dosen, saya mempunyai teman kelas yang siap untuk membantu saya memahami lagi materi yang telah diberikan, dan fasilitas kampus yang memadai dalam belajar. W. Masih belum lancar dalam berbicara di depan umum, masih kurangnya wawasan. T. Belum bisa memanajemen waktu dengan baik, masih bermalas-malasan dalam belajar dan sering diajak teman untuk bermain game. Usaha mencapai target dan tujuan. 1. Memanfaatkan waktu luang dengan baik untuk belajar dan memahami hal-hal baru. 2. Memperkuat prinsip dalam belajar dengan motivasi-motivasi yang baik dan yang menambah semangat dalam belajar. Dan yang ketiga, mengikuti wadah pengembangan diri dan memaksimalkan pelatihan atau kegiatan yang ada agar soft skill bisa berkembang dengan baik dan benar. Analisis risiko. Banyak saingan belajar atau saingan untuk mendapatkan sebuah prestasi dan nilai yang baik di dunia perkuliahan. Kemudian, jadwal relatif lebih padat sehingga waktu untuk have fun berkurang. Dan kemudian, kesehatan akan terganggu akibat kurang istirahat dan waktu makan tidak teratur. Dan yang terakhir, nomor 4, waktu untuk liburan dengan keluarga atau family time berkurang. Antisipasi terhadap risiko. Yang pertama, tetap semangat untuk belajar dan terus mencoba menjadi yang terbaik. Meskipun banyak pesaing dan rintangan yang dihadapi, juga tidak putus asa, karena sejatinya putus asa adalah awal dari sebuah kegagalan. Kedua, menyusun jadwal harian dengan baik dan berusaha menyelesaikan tanggung jawab dan kewajiban sebagai mahasiswa dengan tepat dan cepat tanpa menunda-nunda untuk menyelesaikannya. Konsekuensi. Yang pertama, ambisi saya akan benar-benar terwujud dengan baik, yaitu menjadi lulusan cum laude dan lulus tepat waktu, banyak relasi, dan semakin berkembangnya soft skill yang ada pada diri saya. Dan yang kedua, secara tidak langsung, saya juga membanggakan orang tua atas prestasi dan penghargaan yang saya dapat. Kemudian, pekerjaan yang mungkin akan mencari saya dan bukan saya yang mencari pekerjaan karena ilmu dan pengalaman yang sudah saya miliki. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.